Ini adalah kisah tentang persaudaraan yang tumbuh dari keterbatasan, melintasi jarak ribuan kilometer, budaya, dan bahasa. Persaudaraan ini mempertemukan Sejin, anak penyandang disabilitas dari Korea Selatan, dan Neldi, anak penyandang disabilitas dari Pulau Sumba, Indonesia. Mereka berasal dari latar belakang kehidupan yang sangat berbeda. Namun pengalaman hidup dengan disabilitas justru menjadi titik temu yang menyatukan mereka. Kisah ini bermula pada tahun 2009 ketika program Human Documentary Love di stasiun televisi MBC menayangkan kehidupan Sejin. Ia terlahir dengan kedua kaki yang tidak sempurna dan tangan kanan yang juga mengalami disabilitas. Dengan bantuan kaki prostetik, Sejin belajar berjalan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Keteguhan dan semangatnya menarik perhatian publik Korea Selatan hingga ia dijuluki anak berkaki robot. Tayangan tersebut juga menarik perhatian Compassion, sebuah organisasi kemanusiaan yang menjalankan program sponsor lintas negara. Melalui program ini, Sejin dan ibunya mengenal kisah anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan di berbagai negara. Ibu dan anak itu lalu menyatakan keinginan mereka untuk mendukung anak-anak yang benar-benar membutuhkan dukungan. Sejin dan ibunya lalu diperkenalkan dengan Neldi, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dari Pulau Sumba, Indonesia. Berbeda dengan Sejin yang lahir dengan disabilitas, Neldi kehilangan salah satu kakinya akibat kecelakaan. Saat masih kecil, ia tertabrak sepeda motor. Karena keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan dan keyakinan yang keliru, lukanya tidak segera ditangani secara medis. Kakinya justru dibungkus bambu selama berminggu-minggu hingga mengalami infeksi parah dan akhirnya harus diamputasi. Peristiwa ini membuat Neldi kehilangan kepercayaan diri dan sempat berhenti bersekolah. Dalam salah satu suratnya melalui program Compassion, Neldi menuliskan bahwa ia berdoa agar diberi kaki yang kuat dan kakak yang kuat. Ia terkejut ketika yang datang menemuinya justru Sejin, seorang anak dengan kondisi disabilitas yang lebih berat dari dirinya. Namun Neldi menyadari bahwa Sejin memahami apa yang ia alami bukan dari rasa kasihan, melainkan karena mereka sama-sama hidup dengan disabilitas. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka menjadi persaudaraan. Sejin dan ibunya memilih mendampingi Neldi dalam jangka panjang. Dan berkat dukungan mereka, Neldi, seorang anak dari keluarga miskin di wilayah terpencil Sumba, dapat bersekolah kembali hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Ini adalah sebuah kesempatan yang nyaris mustahil bagi dirinya maupun anak-anak di lingkungan tempat ia tumbuh. Waktu terus berjalan, Seji tumbuh menjadi pribadi yang mandiri di Korea Selatan dan sempat menjadi atlet renang. Sementara itu, Neldi terus berjuang menyelesaikan pendidikannya di Sumba. Meski terpisah jarak dan waktu, hubungan mereka tetap terjaga melalui surat dan kabar. Belasan tahun kemudian, pada tahun 2025, Sejin dan ibunya kembali ke Indonesia untuk memberi kejutan kepada Neldi yang telah berhasil lulus dari universitas. Saat mereka bertemu kembali, keduanya bukan lagi anak-anak, melainkan dua orang yang sudah dewasa yang pernah berbagi masa paling sulit dalam hidup masing-masing. Tidak ada keajaiban dalam kisah ini. Cerita ini adalah tentang bagaimana kepedulian mampu membuka akses dan kesempatan, sesuatu yang sebelumnya nyaris tidak pernah dimiliki seorang anak dari wilayah terpencil di Sumba. Kesempatan untuk kembali bersekolah, didampingi ketika ingin menyerah, dan untuk terus didorong agar tidak berhenti di tengah jalan. Berkat pendampingan Sejin dan ibunya, seorang anak yang nyaris kehilangan masa depan, akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.